Halo guys, ini adalah video pertama gue di channel ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, tapi kedepannya gue akan selalu berusaha yang terbaik untuk menghibur kalian. Jangan lupa di like ya guys videonya untuk nyemangatin gue, sehingga gue semakin semangat untuk terus upload video-video lainnya. Subscribe juga ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video-video lainnya dari gue. Kalau kalian ada cerita yang bagus atau masukan-masukan yang mungkin akan membantu gue, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Di sini gue akan membawakan alur cerita manhwa yang berjudul Seoul Station Necromancer. Bagi kalian yang tidak tahu Necromancer itu apa, gue bakalan kasih tahu. Necromancer adalah penyihir yang pakai ilmu sihir terlarang. Seseorang yang bisa ilmu sihir ini, dia mampu membangkitkan sampai mengendalikan jiwa yang telah mati. Oke. Cerita berawal dari seorang MC, main karakter ya guys, MC itu, yang bernama Kang Woo Jin. Setelah dia berjuang selama bertahun-tahun untuk bertahan hidup di planet Alpen, Kang Woo Jin telah menjadi necromancer yang menakutkan dan menguasai wilayahnya sendiri. Namun sekarang setelah dia akhirnya menemukan jalan untuk pulang ke bumi, ia tidak lebih dari seorang pemain level rendah dan membersihkan monster-monster dungeon untuk mendapatkan uang dan meningkatkan levelnya. Tetapi masalah sebenarnya telah mengancam dunia, di mana musuh lamanya Kang Woo Jin akan menyerang bumi pada waktunya. Kang Woo Jin adalah seorang yang berdiri di antara umat manusia dan kehancuran. Oke lah, tanpa berlama-lama kita akan lanjut ke dalam ceritanya. Cerita dimulai dan kita diperlihatkan di kota Seoul tahun 2021 yang begitu indah dan cerah. Kita beralih ke gedung sekolah. Di situ terdengar ada yang berkata, "Apa yang mau kau bicarakan?" Terlihat di situ ada 5 orang siswa yang sedang berkumpul, dan salah satu siswa yang berkacamata berkata lagi, "Katakan cepat atau aku bakalan terlambat untuk bimbingan sekolah." Akhirnya tanpa ada jawaban dari pertanyaannya, siswa berkacamata tersebut segera pergi dan meninggalkan siswa lainnya dengan berkata, "Kalau tidak ada yang kamu bicarakan, aku bakal pergi." Siswa yang ditinggal tersebut diketawai oleh siswa lainnya. Dan salah satu siswa lagi berkata, "Hahaha, Sohyuk, kau benar-benar terabaikan." Si Sohyuk langsung menoleh ke arah siswa kacamata yang segera pergi tersebut dan berkata, "Bocah ingusan, berhenti di sana." "Dasar bajingan," dia berkata sambil mengepalkan tinjunya dan mengarahkan ke siswa kacamata tersebut. Siswa kacamata tersebut menyadari gerakan si Sohyuk dan langsung menutup buku catatannya dan bergegas untuk menendang balik ke arah Sohyuk. Tendangannya tersebut mengenai Sohyuk tepat di bagian pipinya dan membuat si Sohyuk jatuh tersungkur ke tanah sambil merasa kesakitan. Setelah mendapat tendangan tersebut, si Sohyuk bergegas untuk berdiri dan berkata, "Dasar sialan." Tapi sebelum si Sohyuk berdiri, siswa kacamata tersebut berkata, "Aku gak peduli kalau kau ingin melakukan pembulian, tapi jangan memilih bertarung denganku. Aku sudah cukup sulit tanpamu." Si Sohyuk ini membahas perkataan dari siswa berkacamata itu. "Jangan sok kuat kau akan tamat sekarang." Siswa kacamata tersebut menanggapinya dan berkata, "Beneran?" Tanpa diduga, siswa kacamata tersebut, teman si Sohyuk sudah berada di belakangnya dan siap untuk memukulnya. Dan akhirnya siswa kacamata tersebut terkena pukulan dari temannya si Sohyuk. Teman si Sohyuk langsung berkata, "Hei, kau pikir kami ini pajangan?" Setelah melihat siswa kacamata tersebut terpukul, Sohyuk berkata, "Sakit nggak Jaimin? Kurasa sakit sekali. Makanya menyerahlah saja. Sekarang ketahuilah posisimu di sekolah ini." Sekarang kita baru tahu ya guys ya, siswa kacamata tersebut namanya Jaimin. Jaimin membahas perkataan si Sohyuk dan berkata, "Persetan kau bajingan kalian semua." Sohyuk membahas lagi, "Bajingan ini masih tetap mau bertahan," dengan raut muka yang tersenyum. "Baiklah, kita lihat saja seberapa lama kau bisa bertahan." Sohyuk bergegas untuk pergi selagi Jaimin dipukuli oleh teman-temannya. Tiba-tiba terlihat rintik cahaya yang jatuh satu persatu di tempat tersebut.
Sohyuk berkata, "Hah? Apaan ini?" Sohyuk melihat belakang ke arah Jaemin yang lagi dipukuli oleh teman-temannya. Tiba-tiba, cahaya tersebut memenuhi tempat itu dan menyilaukan semua orang di sana. Karena cahaya itu, siswa-siswa tadi yang sedang memukuli Jaemin terdiam kebingungan dan saling bertanya satu sama lain. Apa itu tadi? Ada sesuatu yang muncul. Kau lihat itu? Sohyuk pun merespon berkata, "Gimana aku bisa tahu? Aku cuma lihat ada cahaya yang begitu terang." Diperlihatkan Jaemin yang masih bertahan menahan sakit dari semua pukulan teman-temannya Sohyuk. Sohyuk berkata, "Hah? Orang ini masih bertahan?" Sohyuk bergegas menginjak kepala Jaemin dan berkata lagi, "Tetaplah bersujud bajingan." Tiba-tiba, tanpa disadari mereka semua, ada seseorang yang muncul di samping Sohyuk dan berkata, "Sial, sejak 20 tahun tidak ada yang berubah." Spontan kaget, Sohyuk berkata, "Apa?" Dan seseorang itu adalah MC kita ya guys, yang bernama Kang Woo-jin. Kang Woo-jin melihat seragam siswa tersebut dan berkata, "Hah? Jadi seragamnya masih sama?" Sohyuk langsung membahas perkataan Kang Woo-jin. "Siapa gelandangan ini?" Kang Woo-jin langsung merespon perkataan dari Sohyuk. "Hah? Gelandangan? Jadi begitu sih kamu pada seniormu, dasar bocah ingusan." Siswa lainnya berkata, "Apa? Dia senior kita. Kurasa begitu deh. Gimana ini?" Jaemin pun langsung menoleh ke arah Kang Woo-jin. Kang Woo-jin berkata, "Ya terserah. Sepertinya kalian sedang berselisih di sini. Kenapa kalian melakukannya?" Sohyuk membalas perkataan Kang Woo-jin. "Pikirkan dan uruslah masalahmu sendiri. Kenapa gelandangan kotor sepertimu mengganggu kami?" Sohyuk ini ya guys ya berkata lagi saking bodohnya, "Hei gelandangan, kau ingin dipukul sama juniormu? Kau seharusnya sadar posisimu sekarang dan pergilah sana." Kang Woo-jin berkata, "Apa anak zaman sekarang sekasar ini? Apa begitu cara bersikap kepada seniormu?" Sohyuk langsung mengepalkan tangannya ke arah Kang Woo-jin dan berkata, "Kau ngomong apa? Pergilah sebelum aku mengajarmu sampai habis." Kang Woo-jin pun terdiam. Tiba-tiba, tanpa diduga oleh Sohyuk, Kang Woo-jin langsung membalikkan serangan Sohyuk dan berkata, "Hei junior, kalau kau tetap bersikap seperti ini, aku akan mematahkan lenganmu." Sohyuk pun langsung melepaskan tangannya dari Kang Woo-jin dan berkata, "Apa kau sudah gila?" Sohyuk langsung melancarkan serangannya ke arah Kang Woo-jin dan berkata, "Aku yang akan mengajar bajingan sepertimu." Kang Woo-jin terdiam sambil melihat serangan dari Sohyuk. Dengan mudahnya Kang Woo-jin menghindar serangan tersebut. Sohyuk yang menyadari bahwa Kang Woo-jin tidak terkena serangannya kebingungan. Tiba-tiba Kang Woo-jin sudah berada di belakang Sohyuk dan berkata, "Kau seharusnya berhenti saat aku sedang santai. Kau seharusnya memperlakukan seniormu seperti mereka berada di dalam surga." Kang Woo-jin pun berkata lagi, "Kutebak kau ini tipe yang cuma akan jerah setelah diberikan pelajaran." Tanpa diragukan lagi guys, Kang Woo-jin ini ingin menunjukkan skillnya yang dewa ya guys. Dengan ia mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya, sambil membacakan mantra khusus untuk memanggil nenek-nenek CRT dan CRW-nya. Siswa-siswa di sana hanya terpaku terdiam melihat tingkah MC kita kali ini. Dengan ngebetnya, dia ingin sekali mengeluarkan kekuatannya dan masih menjentikan jarinya berulang kali. Salah satu siswa di sana akhirnya berkata, "Hei, ngapain sih kau?" Akhirnya Kang Woo-jin menurunkan tangannya juga ya guys dan berkata, "Kenapa mantraku tidak bekerja?" Sohyuk yang dari tadi melihat tingkah Kang Woo-jin berkata, "Seriusan lo ini? Kenapa hari ini apa sekali sih?" Sohyuk berkata lagi, "Yang satu bocah lemah yang bertingkah sok kuat, dan sekarang orang gak ada otak bertingkah seperti orang dungu." Akhirnya guys Kang Woo-jin tersadar juga dan berkata, "Hah, sepertinya ini tidak akan berguna." Tanpa diduga Sohyuk, tiba-tiba Kang Woo-jin sudah berada tepat di depannya dan bersiap mencentil Sohyuk tepat di dahinya. Terlihat Sohyuk yang terhempas karena sentilan itu. Jaemin dan teman-temannya Sohyuk kaget melihat Sohyuk yang terhempas dan terbentur tembok bangunan. Setelah kejadian itu, Kang Woo-jin langsung menatap semua siswa yang berada di situ sambil bersiaga dengan sentilannya dan berkata, "Baiklah, siapa selanjutnya?" Oke guys, kita sudah di penghujung alur ceritanya. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang gue bawakan kali ini. Kita akan lanjut di chapter 2 di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya guys, dan share video ini
Kalau ada kekurangan atau kalian ingin request alur cerita lainnya, kalian tinggal tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Peace.